Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2C D3 Administrasi Bisnis akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang komunikasi bisnis melalui surat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Afif Triana Ambarsari, yang kedua, Aska Salsabilah, yang ketiga, Elsa Yohanasari, yang keempat, Ica Aulia Pratiwi, dan yang terakhir, Hoiratul Faizatun Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis melalui surat. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Komunikasi melalui surat termasuk berkomunikasi secara tidak langsung, dikarenakan antara pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatapan, tidak bertemu, atau melalui perantara media surat. Penulisan direct request. Dalam penulisan direct request, terdapat 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini berisi memperkenalkan diri dan pernyataan tentang permintaan secara lebih khusus dan detail yang memungkinkan pembaca dengan mudah memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua, penjabaran detail. Pada bagian ini, berada di pertengahan surat yang memuat beberapa pertanyaan, terutama jika permintaan kita meliputi berbagai perlengkapan yang sangat kompleks. Pada bagian penutup, di bagian ini sebaiknya ditulis dengan suatu permintaan pada beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas kapan waktunya, dan juga jangan lupa digunakan ekspresi penulisan terhadap pemberian apresiasi atau pemberian goodwill. Penulisan direct request. Poin pertama, permintaan informasi rutin. Surat-surat permintaan rutin layak memperoleh perhatian dengan bijaksana. Dalam membuat surat permintaan perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang ingin diketahui? 2. Mengapa hal tersebut perlu diperhatikan? 3. Mengapa hal ini dapat membantu? Dalam kaitannya dengan direct request dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Poin kedua, menulis direct request untuk pengaduan. Istilah surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian atau adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Konsumen yang tidak puas mungkin akan melakukan beberapa hal antara lain yaitu 1. Pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali seharga tersebut atau refund. 2. Meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. 3. Penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. 4. Perbaikan gratis. 5. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. 6. Pembetulan atas kesalahan penagihan produk. 7. Koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. 8. Penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Poin ketiga, surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung atau direct approach. Yang pertama, surat undangan berisi ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Kedua, surat pesanan dan reservasi. Poin keempat, permintaan kredit. Permintaan kredit umumnya ada 2 tahap, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan dan mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses. Penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Kebanyakan pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari.
Jika pesan-pesan itu memerlukan suatu hal yang khusus, ditujukan kepada audiens dengan perbedaan budaya minimal atau audiens yang cenderung tertarik pada apa yang ingin disampaikan atau bersikap netral, gunakan pendekatan langsung atau direct approach atau deduktif untuk mengorganisasi pesan-pesan bisnis. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Keunggulan: meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Kedua, menekan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. 3. Menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Kelemahan: yang pertama, orang cenderung menyampaikan sesuatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Strategi di sini ada 2. Yang pertama, strategi permintaan pesan-pesan rutin. Permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin. Apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua, strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif, penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan, atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Yang pertama, goodwill tentang pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dan dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok atau pelaku bisnis lainnya, dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Selanjutnya, menangani permintaan kredit rutin. Suatu negara yang sedang berkembang seperti negara kita tidak dapat dilepaskan dari dana pinjaman alias kredit dari berbagai lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, ADB, maupun Islamic Development Bank untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang.
Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Yang pertama, ada persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Yang kedua, memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Kemudian, surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi atau recommendation letter bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama nama lengkap untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, ada pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima, fakta-fakta yang relevan dan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Selanjutnya, penulisan bad news. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Berikut ini adalah cara pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang pertama, menciptakan audience-centered tone. Di sini, nada atau intonasi dalam penyampaian pesan bad news harus memiliki spesifikasi seperti berikut ini. Yang pertama, membantu audiens mengetahui bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill kepada perusahaan. Memiliki perencanaan organisasional. Kemudian ada mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seseorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Selanjutnya, penyampaian bad news kepada pelanggan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan bad news. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang terakhir, tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan minat. Kemudian, bad news tentang orang. Ada beberapa bad news tentang orang yang dimana fokusnya ada dalam organisasi bisnis, yaitu penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerjaan, serta penolakan kredit. Kemudian poin yang terakhir, penulisan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan
dan membuat mereka setuju. Yang pertama, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Kemudian, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap membuat kerangka argumentasi. Selanjutnya, memilih data pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan data pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan keduanya tergantung pada 4 faktor penting. Yang pertama, tindakan yang Anda harapkan. Yang kedua, harapan audiens kepada Anda. Yang ketiga, tingkat resistensi yang harus Anda hadapi. Yang keempat, seberapa jauh Anda dapat menjual ide. Beberapa pemikat yang dapat Anda lakukan yaitu pemikat emosional, pemikat logika, pertimbangan etika. Yang selanjutnya ada menulis permintaan persuasi. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengandung perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Kemudian, akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan sales letter dan surat permohonan bantuan dana funding letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasif kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaan keduanya, yaitu keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuslah pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, melalui brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik.
Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Yang pertama, menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada pembukaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Yang kedua, membangun minat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens, dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. Yang ketiga, meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. Yang keempat, memotivasi tindakan dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat-surat tersebut. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Baik, itulah penjelasan kami tentang komunikasi bisnis melalui surat. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.